Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya di channel Ide Kaligrafi. Channel ini masih pemula juga ya, saya masih baru belajar juga. Hanya saja saya ingin berbagi sedikit pengetahuan yang saya dapat di kaligrafi. Mudah-mudahan aja bermanfaat ya, mudah-mudahan berkah insya Allah, dan juga bermanfaat untuk orang banyak, amin insya Allah. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini konten kali ini berangkat dari banyaknya pertanyaan teman-teman yang telah membeli pena kaligrafi seperti ini dari saya. Kemudian mereka masih agak bingung gimana cara ngisi ulangnya, gimana tinta yang cocok dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit menjelaskan terkait dengan pena kaligrafi ini. Jadi langsung aja supaya lebih hemat waktu. Pertama, pena seperti ini teman-teman kalau di all shop ya, di Shopee misalnya, sebenarnya banyak juga sih pena yang jenis-jenis seperti ini, harganya pun beragam. Dan umumnya pena yang seperti ini dari luar negeri ya. Kalau dalam negeri saya lihat belum ada ya. Jadi memang harus dikirim dari luar negeri, yang bisa makan waktu sepekan sampai bisa dibilang 15 hari ya, paling maksimal seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu juga bahwa penggunaan dalam setiap alat tulis kaligrafi, baik pena besi seperti ini dan pena handam dan lain sebagainya, masing-masing tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti itu. Nah, di antara kelebihan pena ini yang saya lihat bahwa yang pertama, dia harganya nggak terlalu mahal. Yang kedua, kita bisa bawa dia praktis kemana-mana. Jadi bisa taruh di kantong, ini ada tempatnya. Kemudian kita bisa juga menggunakan ini dalam waktu bisa dikatakan praktis lah gitu, nggak ribet-ribet lagi ngisi tinta dan lain sebagainya. Nah, ini sistemnya isi ulang. Boleh juga teman-teman nanti kalau misalnya mau keceluk boleh juga, tapi bagusnya sih isi ulang ya, supaya lebih hemat waktu dan juga lebih bagus lah, praktis kayak gitu. Baik, lanjut aja. Ini pena ini teman-teman sekalian, jadi nggak semua tinta teman-teman bisa pakai ya. Ini umumnya kita kenal dengan pena fountain pen ya, fountain pen. Fountain pen itu umumnya tintanya lebih cair dibandingkan pena-pena biasa. Yang kita kenal biasanya untuk fountain pen itu banyak sekali sebenarnya tintanya. Hanya saja yang lebih familiar di kita itu tinta Hero dan juga tinta Parker. Ya, Parker yang umumnya yang kita kenal ya. Kalau Hero teman-teman sekalian, yang saya tahu dia lebih murah. Kelebihannya dia lebih murah, tapi kelemahannya nggak terlalu pekat warnanya. Kemudian Parker yang bisa dikatakan menang ini ya, merek juga ya, merek Parker pasti merek yang bagus. Saya pernah beli, harganya sekitar 49.000, hampir 50.000 satu warna, dan saya lihat kualitasnya nggak beda jauh sama tinta Hero. Jadi kalau mau hemat istilahnya ya, untuk latihan-latihan biasa, saran saya teman-teman beli tinta Hero aja. Tinta Hero di Shopee insya Allah banyak, di all shop yang lain juga insya Allah banyak. Nah, bentuknya seperti ini, ada warna hitam, ada juga warna merah, tapi banyakkan warna hitam seperti ini. Nah itu ya, jadi pena ini khususnya tintanya teman-teman jangan coba-coba sebenarnya untuk memasukkan tinta lain selain memang dalam tanda kutip ya jodohnya ya, ini memang jodohnya ini, jangan dipaksakan dengan yang lain kayak gitu ya. Jadi kalaupun teman-teman misalnya mau coba dengan pena yang dengan tinta yang lain, misalnya tinta Jepang yang seperti saya sampaikan sama teman-teman, itu boleh, tapi memang ya bukan tempatnya ya, kurang adil gitu kan. Dengan syarat boleh aja teman-teman, dengan syarat harus rajin bersihkan. Kenapa? Karena tinta Jepang itu sangat cepat sekali mengendapnya, cepat kering gitu. Kalau cepat kering di sini bisa rusak. Jadi memang amannya tetap pakai Hero aja. Kalaupun terpaksa campur dengan tinta Jepang karena pengen pekat mungkin, dan juga pengen nggak terlalu cair, karena ini cair banget, maka teman-teman boleh campur dengan tinta Jepang. Tapi saran saya hati-hati dan perlu kesabaran untuk merawatnya. Nah, kemudian pena ini cocoknya kertas apa aja? Nah ini nih, pertama pena ini cocoknya sebenarnya di kertas art paper.
Kertas art paper itu ya kertas kayak kalender gitulah, teman-teman mungkin tahu, nanti lihat di online aja, banyak juga jenisnya. Kalau misalkan teman-teman pakai kertas HVS misalnya, HVS yang kayak gini misalnya, ini tintanya beda nih. Nah, kurang bagus. Jadi kayak apa ya? Kayak pecah gitu. Jadi terlalu nyerap, kurang cocok. Mungkin teman-teman mau beli pena ini untuk nulis ijazah misalnya kan, apa kayak gitu. Tapi kertasnya HVS atau tulis kitab dan lain sebagainya. Kertasnya HVS, tintanya Hero, itu nggak cocok. Ya, saran saya jangan pakai pena ini. Jadi cocoknya memang di art paper. Art paper ya minimal seperti itu, minimal art paper. Kalaupun teman-teman mau pakai lomba misalnya, saya pernah coba juga di atas karton manila, kemudian dicat terlebih dahulu, cat putih, kemudian saya amplas dengan menggunakan apa namanya, yang ini juga tinta Hero juga bisa. Nah, ini contohnya coretan banyak banget, tapi dia warnanya agak apa ya, kayak pucat gitulah warnanya, nggak terlalu pekat, nggak terlalu gelap seperti itu. Jadi masing-masing ada tempatnya. Oke, itu ya kertas HVS, ya, saran saya jangan dipakai, jadi pakai art paper aja, pakai art paper. Oke. Nah, tinta Hero ini saya sudah sampaikan tadi, ini yang pertama yang terkait dengan penanya. Kedua, tinta Hero ini itu tadi teman-teman kalau bisa cari online, banyak saya kira bisa dimanfaatkan nanti. Nah, langsung aja ya, kita bongkar-bongkar nih pena nih. Ini kayak gimana sih penanya? Nah, pertama teman-teman harus tahu di sini ada beberapa bagian. Jadi mata penanya besi ya, besi nggak terlalu kuat juga sih, itu besi metal lah istilahnya kalau orang bilang itu, nggak terlalu kuat ya, sesuai dengan harganya. Nah, ini bisa dilepas juga ini, lepas itu. Dan teman-teman harus tahu juga ini bisa dilepas. Nah, ini bisa dicabut, bisa dicabut. Nah, untuk pengisian tinta sendiri, sebenarnya untuk isi tinta dari sini ya, sini masukkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini isi tintanya cara seperti ini. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, ini bisa dicabut. Bahkan sebenarnya ini bisa dicabut. Nah, ini salah satu kelebihan pena ini, bisa dibongkar pasang. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Oke, saya beritahu dulu teman-teman semuanya. Ini udah dipotong ya, udah dipotong miring, seperti ini. Aslinya sebenarnya dia nggak miring ujungnya, dia datar seperti ini. Nah, ini sudah saya potong menggunakan gerinda mini ya, mesin gerinda mini itu. Boleh juga menggunakan tang seperti ini, tapi memang harus ekstra, dan juga nanti ditambah dengan haluskan dengan menggunakan amplas seperti ini gitu. Boleh juga. Jadi intinya di awalnya seperti ini, datar ya, dan memang datar awalnya dan juga nggak ada tinta. Oke. Nah, ini juga bisa dicabut. Nah, tapi dengan menggunakan tang potong. Saran saya gunakan tang potong, jangan gunakan tang biasa. Nah, karena ini memang betul-betul bagus untuk menjepit bagian mata penanya. Ini bisa dicabut seperti ini. Nah, bisa dicabut. Nah, cabut, selesai. Dan ini pun bisa dicabut. Nah, ini bisa jadi solusi untuk teman-teman yang mungkin mau membersihkan penanya kok macet ya, udah lama nggak dipakai misalnya, atau sempat pakai tinta Jepang misalnya, biasanya cepat kering tuh. Nah, teman-teman bisa gunakan cara ini untuk membersihkannya. Dikeluarkan ini, dicabut ini, dikeluarkan semua, kemudian nanti dibersihkan dengan air mengalir pakai tisu, bagusnya karena dia cepat menyerap ya. Jadi itu bisa digunakan, dijadikan apa ya, cara untuk membersihkan itu ya. Sekarang saya masukkan lagi. Oke, jadi masukannya harus pelan-pelan juga, sesuai dengan arahnya ini. Dengan arahnya, kemudian dorong, jangan sampai menggunakan benda yang keras ya, takutnya nanti rusak yang ujungnya. Nanti rusak, susah juga dikembalikan lagi. Biasa pakai tangan gini aja, atau kalau enggak saya pakai tisu atau kain. Dorong lagi, oke, insya Allah sudah bagus lagi. Oke, itu ya. Nah, untuk pengisian tinta sendiri, teman-teman bisa langsung isi di sini kalau nggak mau ribet. Jadi kalau misalkan ada wadah tinta nih, ini misalnya ya, misalnya tintanya tinggal dikit banget ya, kita cuma punya dikit ya, misalnya nih, jadi celupkan aja di sini, nanti langsung diputar ke kiri, putar kiri ya,
putar kanan maksudnya, putar kanan yang merah ini untuk naikkan ini, untuk menghisap tinta. Oke. Kalau untuk mendorong tinta putar kiri. Nah, mau ganti tinta misalnya putar kiri aja, keluarin gitu. Nah, itu ya kalau tintanya dikit. Tapi kalau tintanya banyak, caranya seperti ini. Nah, oke. Ambil tintanya, kita celupkan hingga di sini, sampai di sini. Jadi memang harus tenggelamnya mata penanya sampai di sini. Mata penanya harus tenggelam sampai sini. Kalau enggak, kalau mungkin cuma ujung aja, maka dia nggak akan maksimal masuk, ya, nggak akan maksimal terhisap oleh penanya. Nah, ini kita putar kiri dulu, kemudian kita celup ya, celup sampai sini. Bismillah. Oke. Putar kanan, putar kanan, putar kanan. Pastikan tintanya banyak ya. Putar kanan. Nah, sudah terisi. Kalau kita misalnya mutar-mutar kiri nih, mau keluarin tinta. Nah, tuh, tintanya habis. Nah, oke, tintanya habis. Nah, itu cara mengisinya. Jadi simple banget, tinggal mutar aja gitu. Nah, ini saya mau isi, coba ya. Bismillah, saya putar kanan lagi, celup lagi, putar kanan. Oke, jadi ini lebih full daripada tadi yang pertama. Jadi caranya diisi dulu, kemudian didorong keluar lagi, baru diisi lagi. Insya Allah lebih banyak daripada yang pertama dari yang sebelumnya itu. Nah, sekarang kita coba lap pakai tisu. Jadi memang harus dekat-dekat sama tisu nih pena nih, supaya lebih menyerap gitu. Ini tinta hero itu kita tempelin dikit aja di tisu, maka hasilnya seperti ini. Nah, langsung ngalir gitu dia, kayak banjir gitulah. Karena memang tintanya lebih banyak mungkin kandungan airnya. Kalau memang teman-teman mau misalnya nggak terlalu cair nih penanya nih, apalagi mata pena yang 0,7 yang saya jual ke teman-teman itu, biasanya pas pertama tekan gini aja langsung banyak keluar airnya itu, banyak keluar tintanya itu. Karena memang dia agak cair. Nah, solusinya teman-teman bisa tambahkan tinta Jepang kurang lebih 25% atau 50% atau mungkin 75%, dengan syarat hati-hati dan nanti penggunaannya betul-betul dijaga dan harus sabar membersihkannya seperti itu. Nah, ini sudah ya, seperti ini selesai. Oke, kita singkirkan dulu sebentar, kita pasang lagi. Oke, kanan. Jadi simple banget. Sekarang kita coba langsung di atas art paper, atau ini di atas kertas yang sudah ini ya, sudah dicat putih, terus sudah di amplas ya, karton manila putih. Jadi ini sekali ngisi tintanya, satu karton besar atau art paper yang besar yang lebar kayak karton itu, sekali kita ngisi ini itu masih cukup insya Allah. Jadi latihan huruf dan sebagainya, dan itu sudah terbukti oleh teman saya juga, sudah dibuktikan bahwa teman-teman di LMK juga sudah dibuktikan bahwa itu memang tahan lama. Jadi ini sebenarnya simple dan bagus untuk teman-teman pakai latihan, apalagi untuk anak-anak sekolah misalnya, atau anak pondok, atau mungkin kita sebagai pengajar yang pengen ngoreksinya jadi simple, jadi mudah, nggak ribet misalnya kan gitu. Kalau mau pakai handam juga nggak apa-apa, tapi kalau mau kita pilih yang praktis, boleh menggunakan pena ini. Oke. Nah, sekarang kita coba. Ini tadi sudah di karton manila, sekarang di art paper. Art paper yang ini 210 gram, agak tebal ya. Nah, ini hasil latihan saya, coba-coba koreksian gitu. Ini coba saya tulis huruf kaf misalnya. Nah, jadi aman gitu. Bobot titiknya. Oke, tuh. Kalau misalkan mata penanya kurang rapi nih, boleh teman-teman nanti sambil rapikan, sambil haluskan dengan menggunakan ampas yang paling halus. Nah, buat seperti ini. Jadi teman-teman bisa explore sendiri lah kayak gimana nanti hasilnya. Ya, sudah ya. Ini art paper yang agak tebal, yang agak tipis juga boleh. Nah, sekarang saya mau coba di kertas HVS. Ini pena ini juga saya gunakan, cuma tintanya lain, tintanya khusus ini beda, tintanya spesial ini agak beda sama yang lain. Sekarang saya coba di sini. Sebenarnya bisa kalau kita nulis cepat, tapi kalau kita nulis lambat
sangat-sangat kurang bagus akibat hasilnya gitu. Mau cepat bisa kayak gini. Nah, tapi kalau lama misalnya nggak bisa menjaga tuh, nggak bisa menjaga, nah dia akan kurang rapi. Jadi selalu bukan selalu, terlalu cair jadinya, gitu. Oke, itu ya. Jadi teman-teman, penggunaannya di art paper bagusnya. Jadi betul-betul yang sesuai pada tempatnya. Insya Allah nanti hasilnya pun maksimal, gitu. Oke, itu aja teman-teman sekalian. Kalau mungkin nanti ada yang mau ditanyakan silahkan, ataupun kalau ada kekurangan dan lain sebagainya teman-teman mau saranin silahkan di kolom komentar, ataupun mungkin ada yang mau nanya sesuatu yang beda lagi nih, gimana ini dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau ada yang saya tahu insya Allah saya jawab. Kalau ada yang belum saya tahu mohon maaf ya. Nanti mudah-mudahan Allah mudahkan ilmunya insya Allah. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan teman-teman udah beli pena ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk belajar dan senantiasa diberkahi ilmunya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.